kalau kau masuk Islam abang bunuh kau gitu ya. Iya begitu ya. Tapi belum masuk Islam ya, baru ngomong begitu ya. Ya begitu. Dan setelah itu ya Pak, malam-malam ya Anda diusir begitu. Langsung dipelototin ya dengan mata yang ya seram begitu ya. Di situ memang banyak tamu juga ya. Mungkin sempat terjadi baku hantam begitu ya. Dan dari segi syair yang termaktub di dalam itu aja, dari segi bahasanya itu sangat vulgar begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanisha Ridho. Saya seorang mualaf dari Sintang, Kalimantan Barat. Nama sebelum masuk Islam Tanis Laus. Setelah masuk Islam atau setelah hijrah, nama saya menjadi Tanisha Ridho. Gitu. Saya masuk Islamnya tahun 2014 dan posisi saat itu masih sekolah di sekolah SMK Negeri 1 Sintang begitu ya. Baik, alasan saya masuk Islam pada dasarnya karena saya memang tertarik dengan kata Islam begitu ya. Dari kata Islam itu sendiri yang berarti berserah diri begitu ya. Nah, dan saya sebelum masuk Islam juga saya dituntut untuk taat begitu ya kepada Tuhan yang dianggap ya, yang Yesus begitu ya. Dan kronologis dari keluarga saya sendiri itu juga non, dan itu juga Masya Allah dari segi agama juga cukup kental begitu ya. Dan alasan saya sendiri tertarik dengan Islam karena pada dasarnya saya mengetahui kata Islam itu dari bibi begitu ya. Dan begitu saya dengar Islam itu saya langsung tertarik begitu ya. Dan langsung ingin mencari kata Islam begitu ya. Dan dulu juga pas kecil ada suatu kampung di dekat kampung saya. Itu mayoritasnya Islam, Muslim begitu ya. Dan mereka lebih ke suku mungkin ya, suku Melayu begitu ya. Karena saya dulu memang nggak suka makan daging begitu ya, baik daging khinzir, kalbun dan sejenisnya. Dan nggak tahu kenapa setiap kali saya makan itu langsung muntah begitu ya. Dan semenjak saat itu saya juga diledekin ya, dibully begitu ya, Melayu begitu ya. Bulian ke saya itu Melayu karena di dekat perkampungan saya itu ada daerah yang mayoritasnya Muslim begitu ya, dan sukunya Melayu begitu ya. Begitu Mas. Bagaimana respon keluarga ketika masuk Islam? Sebelum saya masuk Islam, saya pernah pas waktu itu Bapak masih hidup ya. Kalau sekarang sudah almarhum. Saya pernah nanya ke Bapak sama Ibu ya. Pas saya nanya ke Ibu, Bu, aku mau masuk Islam, boleh nggak begitu ya. Terus karena Ibu saya menganggap itu suatu percandaan ya. Apaan sih kamu ngaco begitu ya, gila kamu gitu ya, begitu. Tapi saya tegaskan lagi, beneran serius, aku mau masuk Islam begitu ya. Dan akhirnya karena Ibu menganggap itu suatu percandaan, ya sudah diabaikan aja begitu ya. Dan selang beberapa hari, anak pribadi juga nanya ke Bapak, Pak, aku mau masuk Islam, boleh nggak begitu ya. Dan tanggapan Bapak pas waktu itu, ya terserah kamu aja, selagi kamu nyaman begitu ya, begitu Mas. Itu khusus orang tua ya, ibu bapak begitu, belum ke yang lainnya. Alasan yang Anda temukan di agama sebelum masuk Islam, dari segi kitabnya sendiri terdapat banyak keganjalan mungkin ya, yang Anda temui begitu. Pada dasarnya Anda dengar
ada sesuatu yang kurang ada terdapat kekeliruan ya dalam kitab. Nah setelah itu Ana juga cek langsung gitu ya. Ana cek langsung ternyata memang benar begitu, dan ada beberapa ada banyak ya yang menurut Ana itu nggak tepat begitu ya, nggak sesuai begitu. Dan pas waktu itu paman juga ini ya ada diamanahkan dari pastor pas waktu itu ya buat memiliki kitab Injil yang jilid yang pertama mungkin ya. Dan itu memang karena nggak boleh sembarangan orang buka begitu ya. Pas waktu itu saya dapat izin begitu ya. Saya juga sempat buka begitu ya. Yang ada kalimat di dalam juga kayak lebih ke syair mungkin ya begitu ya. Kayak begitu. Apa contohnya yang keganjalan yang antum temukan itu apa contohnya? Pertama yang namanya kitab itu kan memang kalamullah begitu ya pada dasarnya, dan Injil itu memang benar adanya begitu ya. Dan apakah iya antara Injil yang asli dan yang sekarang banyak revisi begitu ya? Apakah itu kemurniannya masih asli begitu ya? Dan dari segi syair yang termaktub di dalam itu aja, dari segi bahasanya itu sangat vulgar begitu ya. Ada mengatakan buah dada begitu ya. Sementara kalau di Al-Quran sendiri memang ada ya, dan itu memang bahasa kiasan begitu ya. Begitu Mas. Dan yang membuat Ana sendiri yang sangat-sangat ganjal, Ana pas baca kitab Injil itu ternyata kalau orang yang benar-benar taat sendiri itu juga menggunakan hijab begitu ya, menggunakan hijab begitu, dan dilarang minum khamar begitu ya, dan bahkan pantangan atau larangan dalam kitab Injil itu lebih banyak begitu ya, kayak misalnya sebut namanya aja babi begitu ya, dan itu pada dasarnya nggak boleh begitu ya. Mereka sendiri juga mengkonsumsi begitu ya, kayak ya begitu sejenis khamar begitu ya. Minuman keras, mereka juga mengkonsumsi begitu. Sementara itu sudah jelas-jelas ada larangannya, ada termaktub di dalam kitab Injil begitu ya. Sama Nabi Isa yang dianggap sebagai Tuhan Yesus begitu ya. Dia juga sunat ya, khitan pada hari ke-7. Nah, sementara ternyata di dalam kitab Injil sama dengan yang termaktub di dalam Al-Quran atau di As-Sunnah begitu ya. Nah, di situ Anda juga sudah menyimpulkan ternyata lebih sama begitu ya kandungannya. Kenapa kalau di Al-Quran itu secara umum belum sejauh ini ya, dari awal Anda masuk Islam sampai sekarang belum menemukan keraguan atau ayat-ayat Al-Quran yang meragukan begitu ya. Sementara di kitab Injil itu banyak begitu ya. Di situ Anda sudah ngambil kesimpulan ya. Kesimpulannya Islam itu lebih baik daripada agama sebelumnya begitu ya. Begitu Mas. Ya, boleh dijelaskan nggak kronologisnya ketika udah menemukan Islam nih? Menggebu-gebu nih udah saatnya dari proses. Baik, kalau saya pribadi memang suka Islamnya dari kecil ya, semenjak mengetahui informasi dari Bibi itu, dan semenjak saat itu juga saya pribadi memutuskan pengen masuk Islam begitu ya. Itu kelas 4 kalau enggak kelas 5 SD ya pas waktu itu. Karena saya masih kecil dan nggak punya keberanian ya buat ngomong ke keluarga begitu ya. Dan akhirnya dipendam pas setelah lulus SD kan ada abang ipar ngajak sekolah ke kota begitu ya. Nah, semenjak itu saya juga mau begitu ya, diajak. Di situ juga karena dari SD saya itu mencari informasi tentang Islam ya, dan di kampung kan memang susah banget ya Mas, susah banget. Akhirnya setelah pindah ke kota dapat nambah wawasan lagi tentang Islam, tentang wawasan, dan makin lama makin bertambah begitu ya, dan semakin kuat pula keinginan saya untuk masuk Islam begitu ya. Dan setelah lulus SMA, lulus SMP, masuk ke SMA. Nah, di situ Ana sudah mulai berani begitu ya. Walaupun di situ memang sedikit bertentangan ya, di sudut lain Ana pribadi harus menyembunyikan status ketertarikan Ana dengan Islam. Di sudut lain Ana juga harus berakting sebagai seorang Kristen begitu ya. Terus pas di sekolah juga Ana
semenjak ini Mas, ini anak pakaiannya atau saya sama bebas ya. Baik. Semenjak ke SMP anak itu memang sudah belajar Islam ya, belajar Islam cuma secara diam-diam begitu. Pas SMA anak sudah mulai berani terang-terangan begitu ya. Ketika pelajaran agama ya anak nggak pernah ikut ya. Di semester di awal-awal anak masih ikut. Setelah itu anak nggak pernah lagi belajar agama Katolik begitu ya. Anak gabung dengan yang Islam begitu ya. Nah begitu. Dan singkat cerita, ada teman anak yang Islam melaporkan ke keluarga anak ya, ke kakak ipar ya pas waktu itu. Dan dari situ mulai terbongkarnya ya, kalau anak memang tertarik dengan Islam dan mau masuk Islam begitu ya. Tapi belum ada keberanian begitu. Pas setelah itu ya, dari kakak ipar nelpon Kak Dewi ya. Nelpon dan pas waktu itu ya begitu gimana ya, teman nelpon teman ngelaporkan ke kakak ipar nelpon saudara begitu ya. Nah, pas mendengar selama ini pas pelajaran agama nggak pernah gabung, nah langsung didatangin ke rumah begitu ya, didatangin dan dicek sementara anak posisi pas waktu itu masih di sekolah ya, dicek ke kamar, di situ juga ada buku Iqra ya, ada buku Iqra ya, yang anak beli di alat ATK ya, begitu. Pas dicek buku tulisan pelajaran agamanya itu ada lafaz Allah begitu ya, ada tulisan Arab karena mereka nggak ngerti ya, taunya tulisan Arab aja begitu. Nah di situ pas waktu pulang atau enggak ya, pas waktu karena sudah lama ya Mas ya. Akhirnya nelpon abang lagi yang nomor saudara yang pertama ya. Nah nelpon abang pas abang pulang kerja malam-malam ya, pas waktu itu langsung dipelototin ya dengan mata yang ya seram begitu ya. Di situ memang banyak tamu juga ya, mungkin sempat terjadi baku hantam begitu ya, ditendang, ditampar begitu ya. Iya begitu. Nah, dan saya pas pada malam-malam juga diusir begitu ya, dari rumah begitu. Karena ada saudara yang masuk Islam, saudara nomor 10 ya, Kak Tina. Akhirnya saya mengungsikan diri ke tempat saudara begitu. Ya begitu ya. Dan semenjak itu juga sempat putus sekolah ya, kalau nggak salah sebulan lebih begitu ya, sempat nggak sekolah begitu ya, karena semua biaya dibiayain sama saudara begitu. Setelah masuk Islam kan sudah semua diputus ya Mas begitu. Dan abang juga sebelum abang tahu ya, sempat ngomong ke abang walaupun dalam bentuk bercanda ya, Bang kalau aku masuk Islam gimana begitu ya. Abang jawab, kalau kau ya, kan di Kalimantan pakai kau ya, kalau kau masuk Islam abang bunuh kau gitu ya. Iya begitu ya. Tapi belum masuk Islam ya, baru ngomong begitu ya. Ya begitu. Dan setelah itu ya Pak, malam-malam ya anak diusir begitu. Ya begitu Mas. Dan itu beritanya juga nggak sampai di situ Mas. Di sekolah juga nyebar begitu ya. Nyebar, nggak tahu dapat informasi dari mana begitu ya. Akhirnya dari guru agama yang ngajar anak di sekolahan dapat laporan ya, kalau Tanis mau masuk Islam begitu ya. Posisi itu belum masuk Islam ya, mau masuk Islam. Setelah itu mungkin dari pihak sekolahan ya, guru-guru anak mungkin kompromi mungkin ya untuk mendatangi anak ke rumah begitu ya. Nah di situ Masya Allah ya, menawarkan ya, karena anak sempat putus sekolah, Tanis masih mau lanjut sekolah. Bapak punya Pak siapa ya? Anak lupa ya, Ustadz lupa namanya. Beliau menawarkan Bapak punya teman namanya Pak Kholik di panti asuhan begitu ya. Nah di situ insya Allah dibiayain begitu ya, dibiayain begitu, dan sekolah insya Allah nanti kita bicarakan dengan kepala sekolah begitu ya. Kebetulan kepala sekolahnya juga ini ya, mualaf begitu ya. Ya pas waktu itu begitu. Dan
nggak lama setelah itu ana dipindahkan ke panti asuhan ya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat begitu ya Mas ya. Iya. Malam-malam ya sekitar jam Isya ya, ba'da Isya begitu ya. Ana dari rumah Kak Atina, dari tempat saudara ke panti asuhan begitu ya, untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat begitu ya. Dan Masya Allah, dan ramai sekali ya santri-santri yang di situ begitu ya. Ya setelah mengucapkan ya alhamdulillah dengan bangganya ana begitu ya. Ana pribadi juga bersyukur banget begitu ya. Akhirnya keinginan ana yang sekian tahun tidak kesampaian dari SD akhirnya bisa terwujud di pas ana SMA kelas 1 SMA begitu ya. Begitu Mas. Dan berita itu juga nggak sampai di situ Mas. Di sekolah juga sempat ribut ya, satu sekolahan begitu ya. Posisinya ana sudah masuk Islam ya pas waktu itu. Akhirnya ana pas sekolah ya, itu dipanggil guru agama Katolik ya. Pertama dinasihati dulu ya sama yang perempuannya. Akhirnya ana ngotot tetap bersikap keras ya, bersikeras, tetap bertahan begitu ya. Akhirnya setelah gagal datang lagi ya guru Pak Semawi kalau nggak salah ya. Datang lagi karena yang pertama tadi gagal ya nasihati, datang lagi yang kedua. Di situ ana juga ngotot, ana tetap bertahan di Islam begitu ya. Di situ juga sempat ini ya terjadi kekerasan begitu. Ya sempat ada main fisik gurunya begitu. Dan ana sendiri, iya ke saya Kepala. ditampar kalau nggak salah ya pas waktu itu. Ya begitu. Kebetulan guru itu juga temannya abang ipar begitu ya. Begitu. Tapi ana juga nggak ngungkit ya, nggak ngungkit masalah itu, nggak ngelaporin ke atasan begitu ya. Ya karena menurut ana ya yang namanya masuk Islam itu pasti butuh perjuangan begitu ya. Begitu. Walaupun berdarah-darah begitu ya. Dan setelah itu sekitar sepekan kemudian ya, ada teman juga mau masuk Islam begitu ya. Ya mau masuk Islam ya. Di situ sempat ribut ya satu sekolah nih menurut anda begitu ya. Sampai-sampai ya dari dinas pendidikan ya kalau nggak salah ya, ada yang datang ke sekolahan begitu ya buat nyaksin di dalam forum sidang begitu Mas. Kan banyak itu, ada guru Islam, ada yang non begitu ya. Kayak di sidang saya sama abang kelas ya. Ya sampai-sampai ditanyakan benar-benar diyakinkan begitu ya, apakah sudah benar-benar yakin begitu ya. Karena ana memang pengen masuk Islam dari kecil ya, ana dengan santai aja ya. Dengan santai jawab ya, saya yakin Bu pengen masuk Islam begitu. Dan ini benar-benar keinginan dari saya pribadi begitu ya. Begitu sih Mas mungkin. Terus sekarang masih komunikasi sama keluarga gimana? Setelah diusir, ana memang lost kontak ya dengan keluarga begitu. Selama 2 tahun ya, 2 tahun lebih, mungkin hampir 2 tahun lebih ya seingatannya, lebih nih wallahu alam. Pas waktu itu, tapi dengan anak saudara anak yang Islam Pak ya Ustaz, itu memang masih berkomunikasi dengan baik begitu, walaupun jarang-jarang begitu. Dan mereka keluarga anak yang non tahu keberadaan ana begitu ya, dari saudara ana yang perempuan begitu ya. Dan nggak tahu, oh ya pas waktu itu bapak jatuh sakit dan minta dibacain Yasin begitu ya. Nah di sana juga apakah ini akal-akalan mereka saja begitu ya, karena posisinya bapak non, sementara abang nyuruh jengukin bapak begitu ya di rumah sakit, suruh bawa air pakai botol gitu ya, dibacain surat Yasin begitu ya. Di situ ana juga agak bingung ya, ini apakah benar atau akal-akalan mereka begitu ya. Karena sebelum ana masuk Islam itu ana mau dibunuh begitu ya. Dan pas pertama kali akhirnya ana memberanikan diri ya, karena posisi bapak masuk rumah sakit, panik juga ya. Akhirnya ana datang ke rumah sakit. Di situ juga ramai, ada paman, ada abang, ada bapak begitu ya.
dengan pas waktu itu panik banget sampai gemetar ya begitu ya. Banyak banget doa saking takutnya ya begitu ya. Akhirnya memberanikan diri pas masuk ya, tok gitu ya. Semuanya pada melotot begitu ya. Tapi kalau ada siapa lagi ya, ada abang sepupu ya, dia diam aja, nggak ngeliatin, kayak biasa aja ya, malah nunduk ya kalau seingat Ana begitu ya, begitu. Akhirnya Ana datangin ya, Ana salim bapaknya dan sama yang lain ya, suasana pada pas waktu itu ya benar-benar canggung ya begitu ya. Yang lain juga nggak ngomong, ya Ana juga nggak ngomong gitu ya. Ana cuma ngomong sama bapak ya pas waktu itu. Akhirnya Ana laksanakan baca surat Yasin di botol begitu ya. Dan itu juga Ana sebelum melaksanakan hal yang demikian, Ana juga sudah nanya ke Ustadz Aziz begitu ya. Beliau bilang, ini buat apa begitu? Kalau enggak silahkan antum datangi, bilang aja ini sudah dibacakan begitu ya. Khawatir disalahgunakan begitu. Nah, akhirnya bawakan ya sudah begitu ya. Nah, ternyata abang dapat informasi apa ya? Dari temannya nggak tahu itu buat apa, apakah disalahgunakan begitu ya. Akhirnya Ana nggak ikutin kemauan abang begitu. Tapi setelah masuk Islam yang paling berkesan ya, walaupun secara umum mungkin berkesan semua mas ya. Lebih ke acara-acaranya itu ya mas, yang pengen banget saya ikuti begitu ya. Contoh kalau di Hari Raya Idul Fitri atau di Idul Adha itu kan Masya Allah ya, sampai di TV juga banyak banget ya siarannya begitu ya, di Mekah begitu ya. Dan pas waktu itu Anda juga sempat nangis begitu ya, saking dalamnya keinginan Anda masuk Islam begitu ya. Dan adapun yang berkesan setelah masuk Islam ya tentu ingin ikut ya di halakoh Qur'aniyah begitu ya, ikut kajian-kajian begitu ya. Kalau sebelum masuk Islam kan memang nggak pernah palingan di hari Minggu itu ya begitu. Baik, sebelum masuk Islam di situ memang sempat kehidupan Ana pribadi sempat berantakan begitu ya, dalam segala hal begitu ya. Alhamdulillah setelah masuk Islam semuanya lebih tertata dan karena memang Islam itu 24 jam ada ada aturannya, ada bimbingannya begitu ya. Nah, begitu. Tapi dari Ana tentu yang Ana harapkan Ana pribadi bisa bertahan dengan keislaman Ana begitu ya. Karena kita sekarang kan sudah di akhir zaman, tentu memegang teguh agama itu sangat berat begitu ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kehidupan akhir zaman itu ya yang semulanya asing akan kembali ke asing lagi begitu ya. Dan orang yang berpegang teguh dalam agama juga bagaikan memegang bara api begitu ya. Dan itu juga saking karena tidak mudahnya begitu ya berpegang teguh dalam Islam begitu ya. Ya begitu. Bahkan ada juga yang paginya Islam, Nabi sendiri ya yang bersabda, paginya Islam, sorenya kafir begitu ya. Ya, tentu harapan Ana yang untuk Ana pribadi bisa bertahan sampai akhir hayat Ana dan keluarga anak istri Ana, dan untuk kaum muslimin sekalian begitu ya. Karena pada dasarnya itu kalau ada Islam yang pandangan negatif ya, Islam ada yang korupsi begitu ya, banyaknya kemiskinan dan lain sebagainya, itu Masya Allah ada bahkan dikatakan teroris begitu ya. Menurut Ana itu orang lain begitu ya, karena Islam juga sama halnya dengan di Katolik begitu ya, memiliki banyak cabang-cabang begitu ya, banyak sekte-sekte begitu ya. Bahkan ada 99 lebih kalau di non begitu. Kalau di Islam sendiri itu juga banyak begitu ya. Ada juga yang Syiah begitu ya. Mungkin secara fisik mereka itu Islam begitu ya. Walaupun pada dasarnya Islam itu ya berbeda begitu ya. Kalau Ana pribadi berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah begitu ya. Jadi yang Ana pegang teguh itu asasnya begitu ya. Al-Quran dan Sunnah itu tidak terdapat
keraguan di dalamnya begitu ya. Nah, begitu ya. Sementara bagi orang-orang yang menjalankan ya biasa saja ya, maksudnya sama halnya dengan yang di Katolik gitu ya. Ada yang taat, ada juga yang ya begitu gitu ya. Katolik juga ada juga yang korupsi begitu ya. Ada juga pastor yang melakukan pelecehan begitu ya. Banyak begitu ya. Ya sama aja begitu ya. Islam juga ada begitu, dan pada dasarnya didikan yang anak patokannya ajarannya benar begitu ya. Begitu. Tapi ikhwah yang kucinta sekalian, Islam kafah ya. Menurut pandangan anak pribadi begitu ya. Karena sejujurnya anak di sini buat mengabdikan diri ya begitu ya. Apa yang anak bisa anak kerjakan, apa yang anak nggak bisa anak pelajari begitu ya. Begitu. Pada dasarnya sendiri Islam itu berserah diri begitu ya. Nah, adapun Islam yang kafah itu tentu yang benar-benar menjalankan syariat begitu ya, begitu. Walaupun pada dasarnya banyak orang-orang yang masih jauh gitu, masih jauh dari ajaran Islam begitu. Adanya perkumpulan bebas begitu ya. Ada yang pacaran begitu ya. Pada dasarnya Islam itu memang nggak ada ya, nggak ada pacaran begitu. Ada pacaran itu setelah nikah begitu ya. Baik begitu. Baik. Mungkin bukan lebih ke tips ya. Kalau dari anak pribadi, mungkin patokannya itu karena kita itu seorang muslim ya, tentu banyak syariat yang kita harus jalankan begitu ya. Ada kewajiban, ada sunnah, dan ada juga beberapa hal yang diharamkan begitu ya. Baik. Dan menurut anak sendiri Islam itu memang mudah begitu ya. Agama yang mempermudah, bukan sebaliknya agama yang menyusahkan begitu ya. Ya. Dan Allah sendiri ya mengharamkan lebih sedikit ya, cuman beberapa dibandingkan dengan yang halal itu perbandingannya benar-benar jauh begitu ya. Gitu ya. Tapi adapun yang tips dari anak mungkin yang pertama ya, berpegang teguh dengan ajaran Islam begitu ya, yaitu dengan Quran dan As-Sunnah begitu ya. Dan itu memang menyeluruh ya. Dan selalu dekatkan diri kepada Allah dengan cara ya banyak ya, melalui pengajian, halakoh Quraniyah begitu ya, dan kaji Islam secara terus-menerus begitu ya. Karena kalau kita sudah jauh dari Quran dan Sunnah, tentu kita akan jauh dari Allah begitu ya. Adapun untuk sahabat ngaji cerdas, untuk tips-tips menghafal mungkin ya, ada banyak cara ya. Kalau anak sendiri juga ada beberapa tahap begitu ya. Di awal anak masuk Islam itu setelah tahsinnya ya, itu baca per ayat begitu ya. Nah, setelah terbiasa akhirnya anak ubah metode itu begitu ya. Baca satu halaman ya berkali-kali begitu ya, sampai awalnya dengan melihat ya, setelah sekian kali baca sambil melihat, sambil ini ya, mengalihkan pandangan ke yang lain begitu ya. Dibaca terus ya. Jadi semakin sering kita baca semakin hafal begitu ya. Dan tergantung juga ya Mas. Kalau ayat yang susah mungkin sampai 20 sampai 40 kali bisa hafal begitu ya. Yang ayat-ayat yang mudah mah insya Allah lebih gampang ya. Baca 20 kali insya Allah bisa begitu ya. Tanpa melihat begitu ya. Distorkan begitu ya. Insya Allah menghafal itu gampang begitu ya. Dan banyak metode. Yang jadi pertanyaannya murojaah begitu ya. Karena murojaah itu kan memang hal yang terberat begitu ya. Tapi untuk sahabat ngaji cerdas sekalian, jangan lupa ya, Al-Quran itu salah satu mukjizat yang Allah turunkan ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Al-Quran itu diturunkan untuk mempermudah ya, dan untuk menghafal juga mudah begitu ya. Jadi yang jadi pertanyaan tinggal murojaah ya, dan murojaah juga banyak cara begitu ya. Baik, sahabat ngaji cerdas, semoga kisah dari Ana bisa menginspirasi sahabat sekalian begitu ya. Dan bagi yang mau belajar Islam ya harus masuk Islam dulu ya. Harus masuk Islam dulu, setelah itu ayo kita belajar bareng begitu ya, insya Allah.
Tapi mungkin sekian dari ana. Syukran. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.